Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ya ayyuhal ikhwanul muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Majid, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syari'aka huwal abtar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu ya'lu wa la yu'la 'alaihi. Pertama adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada saat ini kita bisa melaksanakan sholat Idul Adha dengan baik. Semoga sholat kita ini menambah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sahabat-sahabat muslim yang mulia, saya berpesan kepada kita semua, marilah kita berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan iman dan takwa itu kita bisa mendapatkan jalan keluar dari segala problema yang kita hadapi. Baik problema ekonomi, baik problema adanya penyakit wabah yang mendunia dan lain sebagainya. Perasaan sesak dengan adanya ketidakberesan, kemungkaran dan lain sebagainya, kita hanya bisa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah berpesan, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin." Jadikanlah salat dan sabar dan salat sebagai penolongmu, dan itu adalah hal yang berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Jadi sahabat-sahabat muslim yang mulia, dalam suasana seperti sekarang ini, itu tidak lain wabah melanda, ini kemudian gempa bumi, tsunami dan lain sebagainya, adalah azab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala akibat daripada dosa-dosa kita umat manusia di seluruh dunia. Maka dari itu, maka banjir wabah ini melanda seluruh dunia, seluruh muka bumi. Ya, karena di mana-mana terjadi kezaliman. Bagaimana umat Islam di Irak dibunuh begitu saja, bagaimana di Palestina, di macam-macam di Cina, Rohingya, Uyghur dan lain sebagainya. Kemudian para pejabat-pejabat di seluruh dunia, sebagian melakukan perbuatan dosa, korupsi, menindas dan lain sebagainya. Maka dari itu, saudara sekalian, jalan keluar daripada semua ini, ya, terutama masalah wabah, pemerintah kita itu sudah berusaha selama 2 tahun, ya, mengatur, ya, dengan satgas COVID-19, ya, diatur sedemikian rupa, ya, ada pengelolaan jarak,
ini segala macam ya pembatasan gerak daripada masyarakat dan lain sebagainya selama 2 tahun. Ya, tapi apa hasilnya saudara-saudara muslim yang mulia? Sampai sekarang belum bisa teratasi. Bahkan sekarang ini malaria yang mau wabah makin melanda, makin ganas di mana-mana. Ada yang sudah divaksin dan lain sebagainya. 2 kali vaksin masih terkena corona. Ini para hadirin sekalian, tentu ada yang salah penanganan atau ada yang kurang. Karena sebenarnya tidak hanya itu, tidak hanya pengaturan jarak, misalnya cuci tangan dan lain sebagainya itu bagus. Ya, jadi cuci tangan berulang kali, ya sering-sering dengan sabun. Ya, kemudian menjaga jarak, tidak berkerumun dan lain sebagainya. Jelas, tapi ada yang kurang, yaitu peningkatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang harus ditempuh adalah taubat nasional. Mudah-mudahan karena wakil presiden kita seorang ulama, ya, maka mungkin beliau bisa memimpin taubat nasional. Ya, bahwa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemungkaran yang terjadi, atas ketidakadilan dan lain sebagainya, korupsi sampai korupsi bansos dan lain sebagainya. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa para hamba Allah yang hidup di bumi ini, berbuat maksiat, berzalim, kemudian bersama penjahat ekonomi, mengemplang pajak dan lain sebagainya, membuat kemelaratan di negeri ini. Oleh karena itu mari kita bertobat, ya, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian meningkatkan iman dan takwa padanya, baru masalah ini bisa terselesaikan. Jadi Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fadnahum bima kanu yaksibun. Perhatikan apa yang dikatakan Allah, firman oleh Allah Subhanahu wa taala. Andaikan penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatin, maka Allah akan mencurahkan barakahnya minas samai, dari langit, wal ardi, dan dari bumi. Walakin kadzabu fadnahum bima kanu yaksibun. Tapi karena mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka karena perbuatan mereka itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Rasulullah SAW mengatakan al-Islamu ya'lu wa la ya'la alaih. Islam itu lebih tinggi daripada yang tinggi. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maha Besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat kurang lebih 12 miliar tahun yang silam, satu bulan gas menyatu membentuk galaksi. Terjadilah miliunan, triliunan bintang-bintang di jagat raya ini. Jarak antara satu dengan yang lain ada yang 1000 tahun cahaya, ada yang 10.000 tahun cahaya, ada yang 10 miliar tahun cahaya. Artinya 10 miliar tahun baru sampai ke tempat itu. Maha besar Allah, maha besar Allah, luar biasa. Maka sampai sekarang para ilmuwan belum bisa mengetahui besarnya alam semesta yang sesungguhnya. Jadi sahabat-sahabat muslim yang mulia, oleh karena itu, marilah dengan kebesaran Allah itu kita tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun. Karena orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang.
Karena para hadirin sekalian, mengatasi wabah dan berbagai macam penyakit ini, mari kita semua disiplin. Mari kita bantu pemerintah kita ini di dalam menangani masa COVID ini dan penyakit-penyakit lainnya, flu burung dan lain sebagainya. Itu semua sama bagiannya adalah penyakit flu. Ya. Dan alhamdulillah para hadirin sekalian, kemarin saya mendengar Bapak Presiden Republik Indonesia Jokowi mengatakan bahwa dia akan membagikan gratis, ya, jadi obat-obatan untuk isolasi mandiri di rumah-rumah. Ini pengertiannya pada sekalian yang bisa kita tangkap. Ini penyakit ini ringan sebenarnya. Ya, jadi beberapa teman-teman saya di Bali, ya, itu yang kena benar-benar isolasi mandiri di rumahnya 2 minggu sembuh. Hanya minum obat-obatan, obat flu, obat ini batuk dan lain sebagainya. Ya, jadi semacam durian sebetulnya. Yang menjadikan dia menjadi berat, menjadi masalah karena kecemasan si pasien ini. Cemas, rasa khawatir ini mengurangi imun secara drastis dan ini yang mengakibatkan kematian. Ya, jadi sahabat-sahabat muslim yang mulia, mari kita sadari bahwa yang menghidupkan dan mematikan bukan penyakit kencing manis, bukan penyakit jantung, bukan corona, bukan flu burung, bukan flu babi, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuhyi wa yumiit, yang menghidupkan dan mematikan. Oleh karena itu para hadirin sekalian, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian mudah-mudahan juga kita berharap para satgas COVID kemudian bekerja sama dengan imam-imam masjid, ya, dalam mengatasi corona ini. Maka yang perlu adalah agar peribadatan itu ditambah, pengajian, kemudian sholat lebih bagus daripada sebelumnya. Ya, kemudian diperbanyak sholat sunnah di masjid-masjid, di musola-musola. Karena sebetulnya kalau dipikir dengan baik, dengan cermat, bahwa tempat yang paling aman untuk mengisolasi diri agar terbentengi dari wabah corona ini adalah masjid-masjid. Karena masjid ada tempat wudhu, ada ini, kemudian bisa dengan gampang diatur jalannya. Justru tempat-tempat yang berbahaya itu pasar, ya, itu. Maka terjadi salah penanganan. Kalau di masjid misalnya khutbah bisa setengah jam, disuruh 4 jam misalnya, itu kan salah langkah. Kemudian di masjid bisa teratur semacam ini, bisa diatur jarak-jaraknya dan sebagainya. Tapi yang di pasar tidak bisa. Tapi di pasar boleh berjam-jam, 2 jam, 3 jam, 5 jam di pasar boleh. Ini kan kesalahan penanganan. Saya melihat para hadirin sekalian, tidak ada terjadi penyebaran corona itu di masjid-masjid. 2 tahun saya berada di Banyuwangi ini, saya beribadah di masjid saya di Kalirjo, ya, di perumahan Kalirjo Permen. Selama 2 tahun tidak pernah terjadi ada yang terpapar corona di masjid. 2 tahun tidak ada. Nah, tetapi kemudian di lingkungan itu kita mendengar adanya yang terkena corona itu pulang dari kantor, pulang dari perjalanan. Itu yang berbahaya. Pulang dari pasar dan lain sebagainya. Itu yang terpapar corona. Di masjid-masjid tidak ada. Ya, jadi para hadirin sekalian, marilah kita bersama-sama bimbingan dengan memberikan saran kepada petugas-petugas COVID dan lain sebagainya. Ya, kemudian seperti di satu daerah, lurah mengingatkan Satpol PP-nya agar tidak barang orang yang berdagang, buka warung dan sebagainya, karena makannya anak istrinya di situ. Tidak karena itunya, tetapi kalau terjadi kerumunan, itunya kerumunannya yang diatur, dilerai gitu oleh petugas-petugas dengan sangat bijaksana. Ya, karena kalau petugas-petugas, pegawai-pegawai itu sudah ada gajinya.
Nafkahnya sudah dapat dari kantor. Ya, tetapi para pedagang-pedagang itu dia tidak bisa, dia harus buka, itu harus dagang, baru bisa dapat nafkah dari sini. Jadi jangan sampai kita bebaskan dia agar tidak mati karena corona, akhirnya mati karena kelaparan. Jangan sampai seperti itu. Ya, marilah bersama-sama kita taat kepada berdisiplin sebagaimana diatur oleh pemerintah kita yang sangat bijaksana. Ya, jadi kita bersama-sama, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang bersih dan pikiran yang jernih. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami petunjuk sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Kurnialah kesehatan prima dan ketangkasan serta kearifan kepada Satgas COVID-19, kepada RT RW dan imam-imam masjid dalam menghadang dan memusnahkan wabah corona di negeri kami. Allahumma ya Allah, kami umat Islam seluruhnya dan saudara-saudara kami sebangsa mengakui dosa-dosa kami. Seringkali kami melakukan maksiat dan perbuatan-perbuatan munkar sehingga Engkau timpakan azab neraka di muka bumi, gempa bumi, tsunami, letusan gunung, kelaparan, kebakaran hutan silih berganti. Kami mengakui semua itu ya Allah, kami terima semuanya Allah, tapi kami bertobat kepadamu dan ampunilah kami. Wabah penyakit flu burung, flu babi, flu corona datang bertubi-tubi, tak kenal henti. Kami bertobat ya Allah, ampunilah kami dan pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, perbanyaklah ulama warasatul anbiya, ulama yang baik yang memberi nasihat kepada kami dan pemimpin-pemimpin bangsa kami untuk menjadi insan-insan yang beriman dan bertakwa sepenuhnya. Kurnialah pemimpin-pemimpin kami taufik dan hidayah-Mu. Jadikanlah mereka pemimpin-pemimpin yang mulia, jujur, adil, dan terampil menjalankan roda pemerintahan menuju Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang gemah ripah rohinawi, tata tentram perkara harjo. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang jaya, yang berdaulat penuh dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas Sulawesi Utara sampai Pulau Rote. Tak ada sejengkal tanah Nusantara yang dicaplok dan dikuasai oleh asing maupun asing, apalagi pulau-pulaunya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin 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 ya rabbal alamin. Amin ya mujibas sa'ilin. Amin ya qadir ya samad. Ya hayyu ya qayyum. Ya ilahana ilaha kulli syai'in. Ilaha wahidan la ilaha illa anta. Sahabat-sahabat muslim yang mulia, bagi yang sudah siap berkorban hari ini, ucapkanlah alhamdulillahirabbil alamin. Bagi yang belum sempat
dan punya kesanggupan, masih ada waktu 3 hari ke depan untuk berkurban, dan silakan menghubungi pengurus masjid. Insya Allah ditangani dengan sebaik-baiknya. Akhirnya kami aturkan Id Mubarak, selamat Hari Raya Idul Adha. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Kullu amin wa antum bikhair. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.